Halo, good morning brothers and sisters. Senang sekali kami kembali bisa menyapa kalian semua melalui Celebration at Home YGF minggu ini. Kami harap dan percaya bahwa kita semua dan seluruh keluarga kita selalu diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan selalu diberikan kesehatan dimanapun, kapanpun kita berada. Kami juga rindu untuk bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman semua. Semoga melalui kondisi yang berangsur-angsur mulai membaik, dengan segera kita juga bisa berjumpa dalam celebration onsite. In the meantime, mari kita tetap menjaga prokes dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Menyambung dengan tema bulanan kita, First Priority, minggu ini kita juga akan belajar lebih jauh lagi gimana sih caranya kita bisa mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayaknya kita lagi berjalan di dalam satu labirin, muter-muter di situ aja nggak pernah beres, nggak ketemu jalan keluarnya. Ada satu masalah datang, belum beres, ada masalah lain lagi yang udah datang. Terus seperti itu dan akhirnya kita ngerasa capek sendiri. Kadang mungkin malahan bisa-bisa kita ngerasa depresi atau kita ngerasa lonely. Kok kayaknya nggak ada sih yang ngebantuin gua? Kok kayaknya nggak ada sih yang nolongin, yang menjadi supporter untuk gua? Nah, kita akan belajar minggu ini melalui sermon yang dibawakan oleh Bro Marcel bahwa apapun kondisi kita, Tuhan punya kasih yang begitu besar untuk kita, sehingga Dia pasti akan selalu ada untuk kita selama kita mau mendekat juga kepadanya. Yuk, kita ikuti Celebration at Home kita minggu ini. Dan seperti biasa, diawali dengan Praise and Worship Session by YGF Music. Happy Sunday and God bless. Shalom brothers and sisters, mari kita angkat satu pujian bersuka dalam Tuhan. Come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka.
bersukacitalah, sekarang bersukacitalah. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan Yesus pada saat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
setelah kita bersama-sama praise and worship, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami hari ini dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar lagi lebih dalam tentang Engkau Tuhan. Tuhan, kami sebagai manusia seringkali kami memiliki pergumulan. Dan kami percaya Tuhan, kami memiliki Engkau yang sungguh besar. Kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami umat manusia yang percaya dan berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan menolong dan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mengetahui setiap apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, bukalah hati kami dan pikiran kami agar setiap firman yang akan kami dengar bisa menjadi suatu rema yang baru dalam setiap kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, shalom brother and sister dimanapun Anda berada. Saya berdoa untuk semua yang menyaksikan tayangan ini semoga diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi setiap tantangan yang bro and sister sedang alami saat ini. Oke, perkenalkan, nama saya David Tan. Dan sungguh sukacita yang luar biasa kalau hari ini saya boleh ada di hadapan brother and sister untuk boleh menyampaikan kabar sukacita, kebaikan Tuhan Yesus yang saya alami di dalam perjalanan kehidupan saya. Dan masih di dalam tema besar di bulan Oktober, yaitu First Priority, di mana siapakah yang menjadi prioritas utama kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita nggak ada yang pernah tahu diberikan umur sampai umur berapa. Kalau saya pribadi, saya selalu bilang seperti ini, Tuhan, saya nggak tahu. Ya, yang saya tahu bahwa saya sudah mengalami Tuhan yang begitu dahsyat dan baik dalam kehidupan saya. So, entah itu 1 minggu lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun, berapa tahun yang Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan, saya cuma bilang, saya mau pakai habis-habisan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Ingat ya, apa yang Tuhan mau saya lakukan, apa yang Tuhan mau saya pikirkan, apa yang Tuhan mau saya katakan, dan apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam perjalanan di sisa kehidupan saya saat ini. Oke, brother and sister, di minggu yang kemarin kita belajar banyak dari brother Marcel, ya, dengan tema most important. Siapa sih ya yang menjadi fokus kita? Kalau memang Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, berarti kita harus fokus. Berarti kita harus menjadikan Dia yang utama dan terutama. Bahkan melebihi dari ayah kita, ibu kita, anak kita laki-laki, anak kita perempuan. Bukan yang enggak penting, bukan. Tapi jadikan Tuhan yang utama dan terutama di dalam kehidupanmu. Saya mau cerita sedikit. Waktu anak saya yang kedua, Kimi, di usia 6 tahun, saya masih ingat banget lagi di mobil. Kimi bilang seperti ini, Daddy sayang gak sama Kimi? Terus saya bilang gini, enggak sayang. Hah? Daddy gak sayang sama Kimi? Iya. Daddy sayangnya sama Koko ya? Enggak juga. Daddy sayang sama Mami? Enggak juga. Kalau gitu Daddy sayang sama siapa? Daddy sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Daddy sayangnya, yang ada di dalam hatinya Daddy, itu yang membuat Daddy sayang sama Mami, sayang sama Kimi, sayang sama Koko. Teman-teman, berbicara tentang fokus, pada saat kita jadikan Tuhan yang utama, itu sama seperti handphone ketemu sama charger. Waktu handphonenya penuh, waktu handphonenya sinyalnya juga kuat, banyak hal yang bisa dilakukan oleh handphone. Ya, banyak aplikasi yang bisa dibuka, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Sama dalam kehidupan kita, ya. Ketika Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, maka kasih-Nya yang sempurna, maka kasih-Nya yang agape, yang tiada syarat, ya. Kasih walaupun kamu masih dalam dosa, tapi aku tetap mengasihimu. Bahkan aku mati supaya kamu yang tidak selamat, kamu jadi selamat. Teman-teman, itu di minggu yang lalu kita belajar banyak dari Bro Marcel tentang fokus. Sekarang kita akan masuk di tema minggu ini sebagai langkah atau tindakan
Kalau kita memang mau jadikan Tuhan yang utama dan kita benar-benar memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, berarti harus ada action. Tema kita di minggu ini adalah draw near, mendekat. Kalau memang kita sudah fokus dan Tuhan yang utama, berarti kita harus melangkah, mendekat. Ya, harus ada satu tindakan. Saya mau cerita lagi sedikit. Di awal pandemi di bulan Maret, saya ingat banget. Ya, di apartemen saya lihat sampai keluar ke balkon, saya cuma bilang gini, Tuhan saya takut. Tuhan saya takut. Saya benar-benar cemas, khawatir, dan saya putus asa. Ya. Sampai satu waktu, saya waktu itu tidur hampir setiap hari itu jam 2, jam 3. Awalnya memang saya kepikir, karena saat itu saya hanya memikirkan di bulan Maret. Saat itu saya benar-benar no income sama sekali, karena bisnis dan usaha saya itu adalah di bidang entertain. Saya membuat sebuah festival, saya membuat konser, ya, di mana semuanya itu mengumpulkan massa. Dan pada saat kita memasuki masa pandemi, hal seperti itu harus dihindari nomor satu. No income, pengeluaran masih ada, karyawan juga harus dibayar, takut, cemas. Tapi ada satu yang saya ingat ketika saya bilang Tuhan saya takut. Tiba-tiba ada satu suara, Tuhan bilang, look at me, worship me. Enggak gampang, brother and sister, enggak gampang. Tapi setiap kali saya diam dan saya berdoa, look at me, worship me. Singkat cerita, setiap malam dari jam 12 yang tadi saya bengong, ya, menatap keluar sana, tiba-tiba saya pakai untuk mendengarkan lagu pujian dan penyembahan. Ya, saat itu nggak mudah buat saya, tapi saya terus dan saya cuma bilang, Tuhan, I need you, I need you. Ya, sehingga satu waktu saya bisa masuk, ya, larut ke dalam hadirat Tuhan. Ada satu ketenangan, ada satu kekuatan. Dan berikutnya, ada banyak hal yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan bagi kita yang saat itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bro and sis, yang saya mau sampaikan, ketika kita fokus, ketika kita menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, dan kita dengan segala kekurangan kita, ya, kita mengaku kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Kita minta ampun, Tuhan ampuni saya, Tuhan sucikan saya, Tuhan murnikan saya, kuduskan saya, layakkan saya. Saya datang dengan hati yang hancur. Tuhan, I need you Lord, I need you Lord. Ya, kejujuran, ya, itu yang membuat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati itu hadir, itu muncul. Teman-teman terkasih, sesuai dengan tema, ya, di minggu ini, mendekat. Sebenarnya dalam kehidupan cuma ada dua sih. Kita mendekat kepada Tuhan atau kita mendekat kepada yang di luar Tuhan. Di luar Tuhan, entah itu kepada permasalahan kita, yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, ya, yang mungkin kita perkatakan di dalam hati kita, aduh mati ini, aduh gue gak ada punya uang nih, aduh ini kalau besok harus bayar ini gimana, aduh nanti kalau gini gimana, aduh minggu depan gini. Kita mendekat, tapi kita mendekat kepada permasalahan. Tetapi ketika kita berubah atau kita mengubah arah kita, justru kita mendekat kepada Tuhan, ya, sesuatu terjadi, sesuatu berubah. Ada satu perubahan yang luar biasa dalam hati, pikiran, ya, di dalam hikmat, tindakan, perkataan, dan semuanya. Oke, bro and sister, saya mau ajak kita semua untuk boleh membuka, ya, bacaan kita hari ini. Ada di Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Oke? Karena ini menjadi dasar. Menjadi dasar. Kenapa dan kepada siapa kita harus mendekat? Oke, baik. Saya akan bacakan di Ibrani 4, 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia adalah
ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oke, bro and sis, saya mau sampaikan. Siapa pribadi yang pernah bersama-sama dengan Allah, dan siapa pribadi yang adalah Allah yang pernah menjadi manusia? Sekali lagi ya, siapakah pribadi, ya, orang, manusia yang pernah bersama-sama dengan Allah? Bahkan dia disebut sebagai anak Allah, yang pernah turun ke bumi menjadi manusia, sama mengalami semua seperti apa yang kita alami. Bahkan dia menyelesaikan sampai akhir, sampai mati. Kita sesusah-susahnya kehidupan kita, tapi belum sampai mati kan? Tuhan Yesus sudah sampai mati. Oleh karena itu, di sini dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ya, saya coba cari tahu ya arti imam besar atau imam agung. Di sini dikatakan bahwa imam besar adalah jabatan imam yang paling tinggi dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah orang Israel. Imam besar Israel dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, serta berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Teman-teman terkasih, masih dalam tema besar di bulan Oktober, first priority, menjadi prioritas utama kita. Siapa yang menjadi prioritas utama kita? Lalu di tema minggu yang lalu, most important, siapa yang paling penting, yang menjadi fokus kita? Oke, kita fokus sama dia. Dan kita masuk sekarang dengan tema tadi, draw near, mendekat. Kita harus mendekat kepada siapa? Kepada imam besar, kepada imam agung yang pernah bersama-sama dengan Allah, yang pernah menjadi manusia, bahkan dia pernah melewati seluruh permasalahan, kesakitan, ketakutan yang manusia alami, bahkan dia alami sampai mati di kayu salib. Dan dia mati bukan karena dosa, tetapi dia mati karena kasih dan cintanya kepada kita semua yang justru ada di dalam keadaan sedang berdosa. Bro and sis, ya, inilah imam besar, imam agung yang adalah Tuhan, sang juru selamat kita. Kepada dialah kita mendekat. Nggak ada pribadi lain yang bisa nolong kita, percaya, benar. Nggak ada. Kita nggak bisa pegang apapun, kita nggak bisa andalkan kekuatan kita, popularitas kita, kekuasaan kita, uang kita. Nggak bisa. Saya mengalami banget, saya merasakan banget ketika saya mengalami awal pandemi. Saya sampai ngomong seperti ini. Ini saya pewarta loh, yang mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat itu saya mengatakan bahwa Tuhan, saya takut, Tuhan saya cemas, Tuhan saya khawatir, Tuhan saya putus asa. Ternyata Roh Kudus kasih saya hikmat. Salah fokus bro, salah arah bro. Jangan lihat atau jangan mendekat ke masalahnya bro. Mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan setelah mendekat kepada imam besar, imam agung, Tuhan sang juru selamat, ada ketenangan. Ya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan lebih daripada itu, banyak hal yang terjadi selama pandemi itu betul-betul yang gak pernah terpikirkan. So bro and sis, ya, di minggu kali ini saya cuma mau sampaikan, gak ada pribadi lain yang sanggup menolong kita, yang sanggup untuk menyelesaikan setiap tantangan permasalahan dalam kehidupan kita. Gak ada. Hanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai tindakan nyata, kalau memang Tuhan yang menjadi prioritas utama kita, kalau memang Tuhan itu yang penting dalam kehidupan kita, harus ada langkah iman. Kita harus mendekat. Pertanyaannya adalah, caranya gimana untuk kita mendekat kepada Tuhan? Ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama-tama kita harus trust dulu. Kita harus percaya. Oke? Bagaimana caranya kita percaya? Kita harus baca firman Tuhan.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Bagaimana kita mau tahu siapa Tuhan dan siapa Allah yang kita sembah kalau kita nggak baca? Kita harus baca, karena kita tahu, kita mau mendekat. Ya, karena kita nggak tahu, ya kita nggak mau. Ya, ngapain juga gitu kan? Maka ilah-ilah yang lain akan menjadi lebih berharga. Jadi yang pertama, kita harus trust. Bagaimana kita trust dan percaya kepada Tuhan? Kita harus tahu, kita harus baca firman Tuhan. Lalu kedua, ya, harus harus ada satu kebutuhan. Makanya hati yang hancur, lebur, gak berdaya, ya, justru itu yang menyenangkan Tuhan. Karena seringkali kita ini baru datang kepada Tuhan kalau kita udah hancur, luluh lantak, remuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu titik balik saya, untuk saya benar-benar datang dan mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan melebihi dari segala apapun. Karena saya pernah ada di satu titik, saya nggak bisa mengandalkan siapapun. Saya nggak bisa mengandalkan saudara. Nggak ada satupun yang saya bisa andalkan. Saya ingat banget ketika saat itu doa saya, menurut saya doa yang paling powerful. Doanya seperti ini. Kalau saya ngomong Tuhan tuh gini, Tuhan. Kenapa? Karena takut banget, cemas banget. Saya nggak tahu besok mau makan apa. Saya nggak tahu besok saya harus menjalani hidup seperti apa. Takut, dan saya menjerit, Tuhan, tolong. I need you, Lord. I need you, Lord. Tolong saya, Tuhan. Dulu saya bisa bilang Tuhan itu jahat waktu saya punya masalah atau saya menghadapi tantangan dalam kehidupan. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, saya baru bilang seperti ini, Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan tantangan itu, permasalahan itu terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin kalau itu nggak terjadi dalam kehidupan saya, mungkin hari ini pun juga saya nggak betul-betul mencari Tuhan. Jadi tadi trust and need. Lalu berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, aktivitas rohani apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Ya, kita berdoa, bisa lewat tadi doa meditasi. Kita masuk ke dalam, kita hening, kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Atau tadi balik lagi, saya sangat terberkati dengan pujian penyembahan. Ya, hampir di dalam setiap kehidupan saya, setiap hari, saya selalu meluangkan waktu untuk saya mendengarkan musik dan saya angkat hati pikiran saya kepada Tuhan. Oke, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Waktu saya menyanyikan setiap pujian yang saya angkat sebagai doa saya, ya, saya lepaskan seluruh apa yang saya alami, yang menjadi pencapaian saya, apa yang menjadi ketakutan saya tinggalkan. Saya cari wajah Tuhan, saya bertekuk lutut, saya pegang di bawah kaki Tuhan. I need you, Lord. Saya cuma mau Engkau, Tuhan. Karena hanya cuma Tuhan yang bisa memberikan kepuasan, kepenuhan, kelegaan, ya. Sehingga pelan-pelan ada satu hikmat dan selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. So hari ini saya mau pastikan buat bro and sis dimanapun Anda berada, kita punya Tuhan Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Dia tahu betul apa yang bro and sis sedang alami, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran. Yesus di Taman Getsemani, sebelum Yesus mati di kayu salib, dia berlutut. Dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu takut banget, itu berat banget. Dia sama seperti kita manusia. Dia mengalami hal yang sama, cuma bedanya dia gak jatuh di dalam dosa. Tapi dia teringat, bukan untuk itu dia datang ke dunia, tapi dia kembali, dia serahkan. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi, ya. Dan dia melanjutkan misi, ya, perjalanan dia di dunia sampai pada akhir mati dan bangkit. Dan barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
maka mereka akan memperoleh keselamatan. So bro and sis, seberat apapun ya tantangan yang bro and sis sedang alami saat ini, pasti secara logik ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, tapi ini kan masalahnya harus diselesaikan. Ini kan harus ada jalan keluarnya. Saya mau sharing lagi sedikit. Saya teringat banget kurang lebih ini nggak di masa-masa awal pertobatan saya pertemuan dengan Tuhan. Mungkin kurang lebih udah berjalan sekitar 7-8 tahun. Tapi sama, tadi balik lagi. Walaupun kita sudah menerima Tuhan Yesus, walaupun kita sudah mengalami hidup baru, itu nggak berarti serta-merta tiba-tiba semuanya lancar. Enggak. Saya ingat banget. Waktu itu saya masih saya ingat banget saya mengalami tantangan di dalam resto saya. Omset turun. Ya, ada kepanikan di dalam internal juga. Ini jauh dari pandemi ya. Sampai saya nggak bisa tidur. Tidur pun rasanya dari tidur sampai bangun itu nggak tidur, kayak lagi melek terus. Tiba-tiba ada suara, "Look at me, worship me." Sama ya seperti yang saya alami kemarin waktu dia masa-masa pandemi. Lalu saya menyembah Tuhan 5 menit, 10 menit. Lalu tiba-tiba ada suara, "Mau sampai kapan? Emangnya waktu kamu doa nyembah, terus permasalahan kamu tiba-tiba beres gitu, terus kamu gak ngapa-ngapain?" Ada suara seperti itu ya. Jadi iblis selalu membuat kita beralih ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Dan benar, saat itu saya tinggalkan. Iya juga, kan tetap semuanya harus dipikirin. Waktu saya mulai pikirin lagi, ya stres lagi, takut lagi gitu kan. Sampai ada suara lagi bahwa worship, sembahlah aku, sembahlah aku. Prosesnya gak singkat. Itu perjalanan saya 2 tahun sampai benar-benar saya tahu yang namanya jadikan Tuhan yang utama dan terutama. Bulak-balik, sembah gak jadi. Sampai pada satu waktu saya bisa bilang seperti ini. Ini di dalam hati saya. Apa sih sebenarnya menjadi ketakutan saya kalau saya gak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dalam kehidupan saya? Malu. Yang paling menakutkan apa? Mati. Tiba-tiba ada suara. Toh pada akhirnya juga kita semua akan mati kan. Kalau gitu, kenapa itu yang menjadi penghambat kamu untuk datang kepada Tuhan? Padahal di dalam Tuhan ada seluruh yang kamu butuhkan. Bahkan apa yang gak pernah kamu lihat, Tuhan sudah sediakan. Sampai pada saat itu, saya punya satu keyakinan yang luar biasa. I worship you God. Mau saya gak bisa menyelesaikan, mau saya apapun, saya gak peduli. Saya mau sembah Tuhan. Dan ketika ada satu keyakinan dan kekuatan, jadikan Tuhan yang utama dan terutama. Ternyata saat itu pelan-pelan tadi balik lagi ada ketenangan. Dan di dalam ketenangan itu ternyata ada solusi. Ada semua yang memang kita butuhkan dan ada jalan keluarnya. So sekali lagi hari ini yang saya mau sampaikan. Sebagai tanda kalau kita betul-betul menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, harus ada langkah tindakan nyata. Dengan mendekat, dengan menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. 1 kali 24 jam. Cara ngecek ini, coba dilihat. Kita punya handphone. Ya, kira-kira waktu kita buka sosial media, kita buka YouTube, atau kita pakai segala apapun yang ada di handphone ini, itu semuanya membuat kita semakin dekat, atau justru kita semakin menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi ya, apapun yang kita buka di sini, itu membuat kita semakin dekat. Apapun yang kita lihat di Instagram, apapun yang kita tonton di YouTube, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan pada akhirnya, apapun yang nanti kita perkatakan setelah kita menyaksikan ini, itu membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Atau justru sebaliknya, yang membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Atau justru sebaliknya, kita semakin meninggalkan Tuhan Yesus dan kita mencintai dunia dan seluruh isinya. Semoga ini menjadi bahan refleksi ya buat bro and sis yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kalau memang kita mau menjadikan Tuhan yang utama dan kita percaya ada setiap janji Tuhan yang akan digenapi di sepanjang tahun 2021 ini, apapun keadaannya, dan kita menjadikan Tuhan yang utama dan kita tetap fokus dan kita mendekat melangkah. Manusia maunya melihat dulu baru percaya.
tetapi ikut Tuhan, kamu percaya dan kamu akan melihat. Inilah tindakan iman. Kita hidup bukan karena keadaan baik atau buruk, tetapi kita hidup karena iman percaya kita kepada Tuhan. Justru karena kita percaya, maka kita akan melihat. Dan sebagai tanda bahwa kita betul-betul menjadikan Tuhan yang utama, kita mendekat, baik itu lewat doa, baik lewat setiap aktivitas rohani, ya, kita bertemu, kita bersekutu, kita berdoa, ya, apapun membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Berarti itu adalah sebuah tindakan nyata dari langkah iman kita, dan kita betul-betul menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tinggal menikmati setiap anugerah yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ini waktu yang paling tepat. Justru dalam keadaan yang tidak ideal, justru di dalam keadaan yang mungkin tidak kondusif, justru ini adalah kesempatan untuk teman-teman itu bisa melihat, bisa merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menemani, mengajar, menuntun, mendekatkan kita kepada Tuhan, membawa kita untuk semakin mengalami kasih Bapa. Tuhan yang sama, Tuhan yang akan membuktikan bahwa kita semua adalah anak-anak yang sangat diberkati, dan kita akan hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Dan setiap janji Tuhan untuk kita yang setia dan taat kepada Dia, justru akan kita alami di dalam keadaan yang menurut orang bilang ini keadaan yang tidak baik. Justru anak-anak Tuhan, dia akan tetap berdiri tegak. Walau 1000 rebah di samping sebelah kiri, 10.000 rebah di samping sebelah kanan, tetapi dia akan tetap tegak berdiri. Bahkan dia akan menjadi seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi ketika badai datang menerpa di dalam kehidupannya. Terima kasih, dan saya mau berdoa, tutup dengan doa untuk Bro and Sis semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami percaya ketika kami menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kami, dan kami memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau, menjadikan Engkau yang utama melebihi dari segala-galanya, dan kami melakukan setiap hal untuk kami semakin lebih dekat seperti carang menempel kepada pokok anggur, maka kami pasti akan berbuah, Tuhan. Bahkan buahnya lebat, buahnya manis, dan biar nama Bapa dipermuliakan. Sekali lagi untuk kami semua yang menyaksikan tayangan ini saat ini, Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi tantangan di dalam setiap kehidupan yang sedang mereka alami saat ini. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang merasakan apa yang kami rasakan. Hamba berdoa menggunakan otoritas yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membebaskan. Hikmat Tuhan melimpah ruah di dalam setiap hati dan pikiran Bro and Sis yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Hidup kami setelah diberkati akan kami pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.